kalau biasanya kan orang yang apa ya, yang kurang dewasa dalam berdakwah, tuh dengerin para K-popers di tag orang-orangnya, tuh dengerin kalian mau mati atau mau hidup, nah itu kan seperti itu. Tapi untuk pesan yang sama, konten yang sama, saya kemudian mendeliverinya lebih friendly. Nanti nggak lama juga istri saya akan ngeluarin produk bareng istrinya Hawariun, karena kita tetanggaan gitu ya. Kita akan ngeluarin satu produk hijab, yang hijab itu kita akan mengangkat tema minimalism, satu tema yang kerap dilupakan sama orang. Ketika orang sudah memakai hijab, maka lucunya kerap juga hijab itu dijadikan satu perangkat untuk menunjukkan kelebihan dari diri sendiri, kelebihan atas orang lain, bahkan keberlebih-lebihan daripada kepemilikan materi kita. Dan ini kan tentu saja jauh daripada yang diharapkan oleh posisi hijab itu sendiri. Dan juga minimalism itu yang paling sempurna bagi saya mengajarkan itu adalah Islam itu sendiri. Dan konsep itu dikenal betul dalam Islam. Mungkin kalau orang-orang salaf, orang-orang tradisi zaman dahulu mengenalnya sebagai konsep zuhud. Yang ini kemudian kita coba untuk naikkan lagi di tengah-tengah kaum muslimin yang konsumerisme, padahal kaum muslimin itu anti sekali dengan konsumerisme dan juga berlebih-lebihan, materialisme, kapitalisme dan liberalisme. Dan kita akan coba memberikan satu nilai gaya hidup lewat produk yang kita keluarkan. Jadi gak asal jualan, tapi juga jualan pun bisa jadi dakwah, insya Allah. Nanti saya bayangkan produknya itu di salah satu kemasannya ada selembar kertas yang bisa menyampaikan filosofi produknya gitu, atau gimana nih? Nggak tahu lah, itu urusan cewek-cewek itu ya. Oh iya. Kadang bagi kita yang cowok-cowok bagus, bagi mereka jelek gitu ya. Bagi mereka bagus, bagi kita gak ada bagus-bagusnya gitu ya. Emang perempuan tuh susah dipahami gitu lah ya Mas. Baik. Ngomong-ngomong, ini bisa kenal Ustadz Felix itu gimana ceritanya? Kan waktu itu masih kuliah, masih di Jogja kan? Iya betul. Gimana ya? Saya kenal beliau itu karena beliau interaksi sama seniman-seniman yang muslim yang ada, yang memang pusatnya ada di ISI ya. Dan saya ada satu grup sampai satu momen saya dapat fitnah itu ketika yang membela pun tidak yang Islam dengan yang sekuler itu cukup tajam. Dan saya Masya Allah uji juga di tengah-tengah situ, bahkan di dalam grup yang juga ada Ustadz Felix Show-nya, saya diuji dengan berbagai macam fitnah dan kesalahpahaman di antara sesama pendakwah. Ini juga kita perlu belajar masing-masing, introspeksi, mungkin saya yang salah dan mungkin juga kita memiliki sikap-sikap seperti itu. Contoh, saya dibilang ketika saya Instagram mulai banyak followernya, dituduh bahwasanya lah ini dakwah cuma nyari popularitas loh. Oh iya. Lagi ini dakwah ngajinya agak sama dengan harokah kita. Dia ngaji di harokah kita tapi juga ngaji di tempat-tempat lain yang tidak seharokah. Lah itu juga kan lagi piye gitu lah kan, yang ilmu kan ya dari mana saja. Hal-hal yang seperti ini kemudian ya menggelitik Ustadz Felix Show. Ustadz Felix Show itu kan nge-share satu konten saya yang kemudian mungkin beliau senang ya. Kemudian direspon seperti itu sama teman-teman sekalian sesama pendakwah. Inilah pelajaran kita bahwasanya umat ini masih jauh daripada kata persatuan yang diharapkan oleh Nabi. Bahkan di tubuh para aktivisnya sendiri saya tahu perjuangan dakwah mereka, saya tahu keikhlasan mereka. Di dalamnya pun kadang kita tidak lepas dengan hal yang seperti ini. Maka sampai kemudian saya berhari-hari kemudian diomongin, tapi saya memilih diam. Kenapa? Karena ketika saya buka suara tidak, ini spiritnya bukan lagi mencari kebenaran, tapi gengsi-gengsian. Nah, maka setelah itu Ustadz Felix bilang, bro, antum kalau ada keinginan ke Jakarta aja.
di sini butuh antum, orang yang kayak antum, butuh pembaruan dan segala macam. Mungkin Ustaz Ferry juga lama memantau saya, dan juga apalagi di momen seperti itu, yang momen riskan untuk menghabisi orang-orang. Ya seandainya saya kemudian putus asa pada hari itu, saya pun akan berpikir ulang. Saya akan berpikir ulang tentang dakwah. Apakah saya akan lanjutkan atau saya berhenti? Saya akan berpikir ulang langkah saya ke depan bagaimana. Dan ternyata memang Allah, intan surullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Ketika kita niatnya untuk Allah, maka janganlah berharap kepada manusia, karena aku yang akan menolong kamu dari jalan yang tidak kamu sangka-sangka. Amma yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Dari jalan yang tidak sangka-sangka. Maka ternyata orang yang saya idolakan sejak tahun 2012, sejak saya awal-awal hijrah, dan termasuk saya hijrah itu terpicu oleh ketidakterimaan saya terhadap satu sosok orang Cina mu'alaf, kok pemahamannya lebih daripada saya. Itu saya terpicu daripada itu, kemudian saya belajar Islam, kemudian saya ternyata orang ini pula yang kemudian mengajak saya untuk dakwah di step yang berikutnya setelah dari Jogja. Bro, kalau mau nyelesain Indonesia bukan di Jogja, bro. Meskipun Jogja itu potensial, tapi di jantungnya Indonesia. Jantungnya Indonesia itu Jakarta. Kalau Jakartanya benar, maka insya Allah seluruh Indonesia akan bisa nyusul. Kemudian diajaklah ke Jakarta. Jadi justru saya kenal dekat dengan Ustadz Ferry Iqsyal itu lewat satu musibah yang tidak enak banget, yang sampai keinget sampai sekarang. Sampai saya di masjid itu diusir, saya gak tahu mau kemana, teman-teman saya pun sesama pendakwah tidak ada yang mensupport dan segala macam. Saya benar-benar sendirilah. Di saat itu pula ketika kita merasa sendiri, kita akan diingatkan bahwasanya ada Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita, hatta kita sendiri sekalipun. Sebentar. Itulah kamu diusir dari masjid, maksudnya ya nggak boleh tinggal lagi di masjid begitu? Ya, karena itu kan ada pembagian bahwasanya ini yang pro dan ini, dan juga ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan lah dari situ ya. Nah, kemudian diminta untuk pergi. Dan ketika kita tidak memiliki tempat sebagaimana apa yang diminta oleh Musa alaihissalam ketika dia lari dari kejaran Fir'aun, Allah, aku ini fakir. Maka ketika Musa menjawab, Allah menjawab ketidakberdayaan Musa itu dengan apa? Allah berikan rumah, dan Allah berikan kemudian ternak buat dia, Allah berikan air minum buat dia, Allah berikan kemudian pekerjaan buat dia, dan Allah berikan istri dan anak-anak keturunan terhadap untuk Musa. Dan itulah kisah di dalam surat Al-Qasas, itu sangat nyata sekali. Dan saya pun dengan versi yang jauh lebih ringan daripada apa yang dialami oleh Nabi Musa, saya mengalami hal seperti itu. Ketika fitnah, itu fitnahnya macam-macam, Mas Rosyid. Jadi kan memang orang-orang, antum tahulah orang-orang politik ya akan menghalalkan segala cara untuk kepentingannya. Di fitnah perakit bom lah, di fitnah kemudian dia teroris lah, di fitnah ini orang berbahaya lah, orang anggota daripada organisasi terlarang lah yang berbahaya, ingin meruntuhkan kesatuan NKRI lah. Ya elah, santri bisa apa gitu kan sebenarnya. Dan itu dibesarkan sampai masyarakat, sampai benar-benar kemudian bahkan orang itu sholat di sebelah saya pun lebih memilih membatalkan sholatnya pada hari itu. Waduh. Tapi kan Masya Allah, memang Allah itu menyusun semuanya. Bahkan Allah mengasih ganti yang lebih baik terhadap kita itu kadangkala lewat ujian. Allah ingin mengenalkan kepada kita, justru kita akan menjadi orang yang bersyukur dan menjadi orang yang sangat mendapatkan kenikmatan itu seiring seberapa berat ujian yang engkau terima dari aku. Semakin berat ujiannya, maka ketika kita ditolong oleh Allah, semakin besar rasa syukur kita, semakin besar pula kenikmatan yang kita rasakan. Beda dengan orang yang tidak pernah mendapatkan ujian, lempeng hidupnya, dia pasti depresi. Kelempengan itulah kemudian ujian buat dia.
Ketika kita naik turun, diuji sama Allah dengan ujian yang cukup berat pada saat itu, Allah kasih kemudian jalan keluar dari arah-arah yang tidak disangka. Ya pada saat itu keyakinan saya satu, saya ini dakwah untuk Allah. Biarkan manusia katakan untuk saya, berkata apa kepada saya, tapi Allah tidak akan pernah salah dengar. Dan saya tidak akan pernah meninggalkan Allah. Allah pasti akan membantu saya. Dan pada saat itulah kemudian Allah membantu dengan caranya, benar-benar gak disangka. Baik. Gitu. Terakhir nih. Jawabnya bisa singkat gak ini ya? Oke. Ini pertanyaannya begini. Tadi di awal kita ngobrol, Mas Sifrun menyebutkan menjadi seorang muslim, merasakan nikmatnya, kemudian ingin memberitahu kenikmatan sebagai seorang muslim, berdakwah dengan cara yang intinya tidak menimbulkan masalah. Kemudian berjalannya waktu, dalam proses dakwah pun antar sesama pendakwah juga bisa terjadi sesuatu. Lalu di konteks yang lebih luas, muslim dan yang sekuler begitu ya, juga ternyata juga cukup berat begitu ya pergeserannya. Nah, apa nih yang sekarang kemudian istilahnya rangkuman dari segala peristiwa itu, ke depan saya pengen dakwah yang seperti apa nih? Atau ya persis seperti yang sekarang ini saya lakukan saja, atau ada beda nih ke depannya? Oke. Jadi ketika kita ingin menunjukkan satu identitas, harus siap dengan cercaan orang-orang. Artinya begini, ketika kita menyampaikan satu opini atau satu kebenaran, maka ada konsekuensinya. Orang benar itu pasti dibenci oleh orang-orang yang salah. Sebagaimana orang salah pasti dibenci oleh orang-orang yang benar. Maka sebenar-benarnya orang pun seperti Rasulullah, pasti dia akan dibenci oleh orang-orang yang salah. Karena memang konsepnya seperti itu. Dan ketika kita berdakwah dengan menyampaikan kebenaran, kok kita malah dimusuhi, dan kita cek dulu yang memusuhi kita itu orang benar atau orang salah. Orang soleh atau orang yang bid'ah misalkan. Orang yang kemudian menjauhi agama Allah. Orang yang kemudian fobi terhadap agama Allah. Ketika yang menjauhi kita adalah orang-orang yang menjadi penghalang-penghalang agama Allah, itu bukan satu kesalahan bagi kita, tapi menjadi satu kebanggaan bagi kita. Ketika kita dibenci oleh orang-orang yang dibenci sama Allah, itu adalah kemuliaan. Tapi ketika kita dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, itu juga kebanggaan. Akan tapi kalau sebaliknya itu adalah kemurkaan, itu adalah kemudian satu kesalahan fatal ketika kita dibenci oleh orang-orang yang dicintai sama Allah, dan ketika kita dicintai sama orang-orang yang dibenci oleh Allah, itu adalah satu kesalahan. Maka doa yang paling banyak diminta sama Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan teguhkanlah aku untuk membela yang benar dan teguh terhadap jalan kebenaran itu sendiri. Bahkan di doa yang lain juga diajarkan, cintakan aku wahai Allah terhadap orang-orang yang engkau cintai, dan jangan cintakan aku terhadap orang-orang yang engkau murkai. Dan itulah kemudian kesimpulan daripada kita ketika Mas Rashid ingin berdakwah, siap-siaplah kemudian dibenci oleh para pembenci. Tapi ketika antum dibenci oleh para pembenci, maka antum juga akan mendapatkan cinta daripada orang-orang yang satu frekuensi di jalan dakwah, satu frekuensi di jalan kebenaran. Mungkin sekian Mas kesimpulan. Baik, masih pengen ngobrol ya, cuman waktu terbatas. Semoga bisa ngobrol lagi di kesempatan lain, Mas Sifrun. Insya Allah. Ditunggu update-nya terus ini ya, insya Allah semoga bermanfaat. Baik, siap. Selamat apa nih, ngelembur atau mau istirahat? Ya gak tau lah. Ya nanti ya kalau dipikir. Kuat, lanjut. Saya baru nyampe rumah ini soalnya. Oh baik, nah kalau gitu selamat beristirahat nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.